Halo warga IC5, ketemu lagi dengan kami di tim GSBPM. Pada kesempatan kali ini, kami akan menemani teman-teman untuk belajar dan mengenal lebih jauh apa itu GSBPM. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agung, ada rekan saya Isnaini, ada rekan saya Kurniawan, dan Sarah. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut apa itu GSBPM, tonton sampai habis ya. Generic Statistical Business Process Model, atau yang biasa dikenal GSBPM, adalah serangkaian proses umum yang digunakan untuk menghasilkan statistik resmi. Adapun fungsinya, menyediakan struktur untuk dokumentasi proses statistik, memfasilitasi berbagai metode statistik dan perangkat lunak, membantu mengukur biaya operasional dan kinerja sistem, serta memberikan kerangka kerja untuk penilaian kualitas. Berikut sejarah perkembangan GSBPM. Pada 2008, dikembangkan Joint Unit C atau OECD Group on Statistical Metadata atau METIS, serta dari Model Statistical Business Process atau SBP New Zealand. Pada 2009, lahir versi 4.0 serta diadopsi oleh The Global Official Statistics Community. Pada 2013, lahir versi 5.0 serta peningkatan konsistensi dengan model HILG, MOS baru, GSEM, dan GAMSO. Sekarang, lahir versi 5.1, subproses dinamai ulang, contoh dan deskripsi diperbarui, serta duplikasi antara versi 5.0 dan GAMSO diatasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai latar belakang dari GSBPM. Asalkan teman-teman tahu, GSBPM digunakan lebih dari 40 NSO dan organisasi statistik internasional termasuk BPS Indonesia. Nah, kira-kira apa ya itu tahap-tahap dari GSBPM? Adapun tahapan GSBPM meliputi penentuan kebutuhan, desain, pembangunan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, diseminasi, serta evaluasi. Tahap yang pertama, penentuan kebutuhan. Tahap ini hanya dilakukan ketika terdapat kebutuhan untuk statistik baru atau terdapat tinjauan produksi statistik saat ini. Tahap ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi statistik apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang diperlukan dari statistik tersebut. Yang kedua, konsultasi dan konfirmasi kebutuhan. Subproses ini berfokus pada konsultasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang ketiga, menetapkan output, yakni mengidentifikasi output statistik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang keempat, mengidentifikasi konsep, yakni memperjelas konsep yang diperlukan untuk diukur dari sudut pandang pengguna. Yang kelima, memeriksa ketersediaan data, yakni memeriksa apakah sumber data saat ini dapat memenuhi persyaratan pengguna. Keenam, mempersiapkan dan mengajukan kasus bisnis. Subproses ini mendokumentasikan temuan subproses lain pada tahap ini dalam bentuk kasus bisnis. Tahap selanjutnya, desain. Pada tahap ini, dilakukan desain dan pengembangan agar kebutuhan statistik dapat terpenuhi. Tahap ini meliputi, yang pertama, mendesain output, yakni mendesain secara rinci output, produk, dan layanan statistik yang akan diproduksi. 2. Mendesain deskripsi variabel, yakni mendefinisikan variabel-variabel yang akan dikumpulkan, variabel turunan, serta klasifikasi statistik atau geospasial. 3. Mendesain pengumpulan, yakni mendesain instrumen dan metode pengumpulan yang bergantung pada jenis pengumpulan data, jenis unit pengumpulan, serta sumber data yang tersedia. 4. Mendesain kerangka dan sampel. Subproses ini hanya berlaku untuk proses yang melibatkan pengumpulan data berdasarkan sampel, yakni dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan populasi yang diminati, kerangka sampel, serta metodologi yang paling sesuai. 5. Mendesain pemrosesan dan analisis, yakni mendesain metodologi pemrosesan statistik yang akan diterapkan selama tahap proses dan analisis. 6. Mendesain sistem produksi dan alur kerja, yakni mendesain alur kerja dari pengumpulan data hingga diseminasi, memberikan gambaran umum tentang semua proses yang diperlukan, serta memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara lancar. Tahap ketiga, pembangunan. Pada tahap ini, dilakukan pembuatan dan pengujian sistem produksi untuk output statistik. Tahap ini meliputi 1. Menggunakan kembali atau membangun instrumen pengumpulan berdasarkan spesifikasi desain yang telah dibuat. 2. Menggunakan kembali atau membangun komponen pemrosesan dan analisis berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap desain. 3.
menggunakan kembali atau membangun komponen diseminasi. 4. Mengonfigurasi alur kerja. Subproses ini mengonfigurasi alur kerja, sistem, dan transformasi yang digunakan dalam proses bisnis. 5. Menguji sistem produksi. Subproses ini berkaitan dengan pengujian layanan yang telah dirakit dan dikonfigurasikan serta alur kerja terkait. 6. Menguji proses bisnis statistik, yakni melakukan uji lapangan atau uji coba proses bisnis statistik. 7. Menyelesaikan sistem produksi, yakni menempatkan proses dan layanan yang telah dirakit dan dikonfigurasi ke dalam produksi yang siap. Tahap keempat, pengumpulan. Pada tahap ini, data dan metadata dikumpulkan dan diteruskan ke lingkungan elektronik. Tahap ini meliputi 1. Membuat kerangka dan memilih sampel, yakni berdasarkan tahap desain, subproses mendesain kerangka dan sampel. 2. Menyiapkan pengumpulan. Subproses ini memastikan bahwa orang-orang, proses, dan teknologi telah siap untuk mengumpulkan data dan metadata. 3. Melakukan pengumpulan, yakni dengan menggunakan berbagai instrumen pengumpulan. 4. Menyelesaikan pengumpulan, yakni memuat data dan metadata yang dikumpulkan ke dalam lingkungan elektronik yang sesuai untuk pemrosesan lebih lanjut. Tahap 5. Pemrosesan. Pada tahap ini, data diproses dan diubah ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Tahap ini meliputi 1. Mengintegrasikan data, yakni menggabungkan data hasil pengumpulan. 2. Mengklasifikasi dan mengode data. 3. Meninjau dan memvalidasi, yakni memeriksa data untuk mengetahui potensi masalah, kesalahan, serta outlier. 4. Mengedit dan mengimputasi nilai yang baru atau nilai yang salah. 5. Menurunkan variabel dan unit baru. 6. Menghitung bobot, yakni untuk menyelaraskan data agar mewakili populasi target. 7. Menghitung agregat, yakni menjumlahkan data yang memiliki karakteristik tertentu, menentukan ukuran rata-rata, dan dispersi. 8. Finalisasi file data, yakni menggabungkan hasil dari subproses lain dalam sebuah file data yang akan digunakan sebagai input pada fase analisis. Tahap 6. Analisis. Pada tahap ini, output statistik diproduksi, diperiksa, dan dipersiapkan untuk dirilis. Tahap ini meliputi 1. Menyiapkan draft output, yakni mengubah hasil dari tahap 5 menjadi output statistik seperti indeks statistik, serta pencatatan karakteristik kualitas seperti koefisien variasi. 2. Memvalidasi output, yakni berdasarkan kerangka kerja kualitas umum dan harapan. 3. Menafsirkan dan menjelaskan output. 4. Menerapkan kontrol pengungkapan, yakni memastikan bahwa data yang akan disebarkan tidak melanggar aturan kerahasiaan. 5. Finalisasi output, yakni memastikan statistik dan informasi terkait sesuai dengan tujuan dan siap untuk digunakan. Tahap 7. Diseminasi. Pada tahap ini, output statistik dirilis ke publik dalam bentuk database, tabel online, serta publikasi cetak. Tahap ini meliputi 1. Memperbarui sistem output. 2. Menghasilkan produk diseminasi. 3. Mengelola rilis produk diseminasi, yakni memastikan bahwa semua elemen rilis sudah ada termasuk mengatur waktu rilis. 4. Mempromosikan produk diseminasi, yakni agar produk tersebut menjangkau khayalات seluas mungkin. 5. Mengelola dukungan pengguna, yakni memastikan bahwa pertanyaan pengguna dan permintaan layanan dicatat. Tahap yang ke-8, evaluasi. Pada tahap ini, melibatkan penilaian proses produksi untuk keluaran statistik untuk melihat di mana perbaikan yang dapat dilakukan. Tahap ini meliputi, yang pertama, mengumpulkan masukan evaluasi, melakukan evaluasi, serta menyetujui rencana tindakan perbaikan. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Sekian dan Sampai jumpa!